Sementara Sita yang berada di dapur, ia melihat Gendis berjalan ke arah ruang tamu. Ia heran karena Gendis sedang demam. Gendis berhenti di ruang tamu dan menatap ke arah jendela yang kebetulan hordingnya masih terbuka. Suara menggeram motor tua tampak melintas di jalanan. Tanpa lampu, yang ada gelap dan sepi. Tiba-tiba suara motor itu mati. Pria itu berusaha menyalakan motornya, sesekali kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri. Ia sadar bukan rahasia umum kalau jalanan yang membelah hutan ini bukan jalanan biasa. Jalanan ini membelah sebuah hutan yang bernama Alas Roban. Seketika merindinglah ia. Sekuat tenaga ia berusaha menepis ketakutannya. Ia lalu berhenti dan berusaha memperbaiki motornya. Kebetulan ia berhenti tepat di depan warung tenda. Ia lalu meminjam. Tanpa pikir panjang, pria ini langsung tancap gas. Ketakutan telah menguasainya. Yang ada dalam otaknya hanya satu, yaitu keluar dari jalanan Alas Roban ini. Pria ini terus menarik gas sampai mentok, namun motornya tetap melaju tidak lebih kencang. Tiba-tiba ia melihat ke kaca spion. Perempuan dengan muka rusak tampak tertawa. Suaranya terasa dekat sekali di telinganya, membuat bulu kuduknya merinding. Sementara dari arah yang berbeda melaju sebuah truk. Truk itu melaju pelan karena jalanan yang menanjak. Jalanan sepi, udara dingin. Sesekali sopir truk menguap. Ia menyalakan radionya untuk mengusir kantuknya. Kabut tipis menghalangi jalannya. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok lebih banyak. Sopir itu ketakutan setengah mati. Ia pun tancap gas. Sementara dari arah berlawanan muncul sebuah motor yang sama-sama melaju kencang. Jalanan Alas Roban itu kembali sepi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sunyi mencekam, menyimpan rahasia yang tak terpecahkan. Sita dan anaknya Gendis terpaksa mengambil keputusan sulit. Terutama Sita, ia harus sampai ke Semarang besok pagi, hari pertama kerjanya. Sita kasihan dan sayang kepada Gendis yang matanya terkena sebuah penyakit yang membuat ia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun ia terlambat, bus terakhir siang sudah berangkat. Satu-satunya pilihan adalah bus malam. Supir sebenarnya menolak berangkat. Jalur yang akan dilalui adalah Alas Roban. Akhirnya bus itu tetap berangkat. Lalu ia memberikan sebuah koin dan menyuruhnya untuk membuang koin itu ke jalan. Untuk membuang sial. Sementara sopir masih diliputi ketegangan selama dalam perjalanan. Sita tampak memeluk Gendis. Dia berjanji akan membuat Gendis bisa melihat lagi. Dan Gendis pun tersenyum bahagia. Orang yang pertama kali ingin ia lihat adalah Sita, ibunya. Malam semakin larut, bus melaju dengan kecepatan sedang. Sita, Gendis, dan penumpang lainnya tertidur pulas, termasuk kenek bus. Berkali-kali supir itu membangunkannya, namun kenek itu tetap tertidur pulas. Sekalinya bangun, ia mengingatkan untuk membunyikan klakson di tempat-tempat tertentu, ke arah sebuah arah. Sita mengikuti petunjuk itu. Toilet itu tidak seberapa jauh, namun gelap dan seram, dan masuklah Gendis ke toilet itu. Sejak mereka tiba di toilet, ada seekor monyet yang tidak tahu datangnya dari mana. Ia hinggap di atas atap toilet. Di dalam toilet, Gendis memang terganggu dengan penglihatannya, namun ia masih bisa mendengar suara, dan karena ia buta, perasaannya lebih peka. Setelah selesai, Gendis keluar. Tampak ada perubahan dalam sosok Gendis. Gendis yang ceria tiba-tiba terlihat dingin. Akhirnya Sita dan Gendis meninggalkan warung itu. Sesampainya di bus, ternyata Sita dan Gendis sudah ditunggu sopir dan kenek. Di Semarang, Sita bekerja sebagai admin ruang jenazah di sebuah rumah sakit. Setiap harinya ia mendata identitas orang yang meninggal. Di rumah sakit itu, Sita juga diperkenalkan kepada Anto yang bertugas sebagai sopir ambulan jenazah, di mana ia dan Gendis sekarang tinggal. Di Alas Roban.
Yang membuat Sita terkejut adalah kejadiannya bersamaan saat dia berangkat ke Semarang. Sesampainya ia di rumah sepupunya, ia berterima kasih karena sudah diizinkan untuk tinggal di rumahnya. Malamnya ketika Sita selesai mandi, ia melihat Gendis berjalan meraba ke kamar. Bude, nanti kalau aku udah bisa melihat, aku mau jalan-jalan bareng Bude. Sita terkejut ketika melihat sepupunya tiba-tiba berada di belakang. Terus yang ngobrol sama Gendis siapa? Teror hantu alas roban yang menempel di tubuh Gendis mulai dirasakan oleh Tika. Ia melihat sesuatu yang aneh. Tangan Gendis tampak bergerak mencoret-coret buku gambarnya. Gambar itu bagus dan jelas, gambar alas roban. Sementara Sita masih sibuk di tempat kerjanya. Namun keasikannya bekerja dikejutkan dengan kedatangan Anto yang memberitahu ada mayat yang baru saja masuk yang perlu didata. Sesampainya di ruang jenazah, Sita melihat mayat itu begitu mengerikan, sudah tidak berbentuk lagi. Lalu ia bertanya, ini jenazah dari mana? Alas roban. Mau melihat monyet putih itu. Sita segera teringat ia memang pernah menjumpai monyet putih itu ketika mengantar Gendis ke toilet. Sita lalu menceritakan tentang perjalanannya beberapa hari lalu. Ia menyebut bus sempat mogok. Anto terkejut mendengar itu. Bus mogok di alas roban adalah pertanda buruk, apalagi terjadi di malam hari. Sementara Sita yang berada di dapur, ia melihat Gendis berjalan ke arah ruang tamu. Ia heran karena Gendis sedang demam. Gendis berhenti di ruang tamu dan menatap ke arah jendela yang kebetulan hordingnya masih terbuka. Paginya, Sita sedang merapikan rambut Gendis. Tak lama kemudian datang Tika dan menyuruh Sita segera bergegas berangkat kerja. Sebelum berangkat, Tika memperlihatkan hasil gambar yang dibuat oleh Gendis. Setelah Sita berangkat kerja, tinggallah Tika dengan Gendis di rumah. Tika melihat Gendis di kamarnya. Ia melihat Gendis tampak sedang mengobrol dengan seseorang. Tika heran karena di situ tidak ada siapa-siapa. Ia lalu bertanya, Gendis lagi ngapain? Gendis menyebutkan kalau dia sedang ngobrol dengan ibu warung. Tika lama-kelamaan menjadi merinding sendiri. Akhirnya untuk mengurangi rasa takutnya, Tika mengajak Gendis Seharian bermain. di rumah sama Bude ini mau ngapain? Petak umpet. Dan mulailah Tika menghitung 1 sampai 10. Entah kenapa Tika tiba-tiba merinding dan merasa takut di rumahnya sendiri. Dan tepat sadar ia berteriak dan bangun. Sita pun dibuat terkejut. Dengan cepat ia mengambil air kompres untuk Gendis. Pada saat itulah salah satu makhluk itu mendekati Gendis dan mengajaknya. Ada kekuatan aneh yang hingga ia mengikuti ajakan makhluk itu. Ia diajak ke sebuah kamar. Di situ ada sebuah lemari. Lemari itu terbuka dan bermuncullah makhluk-makhluk menyeramkan. Mereka bergerak perlahan mengerumuni Gendis. Tanpa sadar Gendis bergerak mundur dan menabrak sesuatu. Ketika ia menengok, tiba-tiba Di sini saja. Keesokan harinya Sita memanggil seorang dukun pengusir makhluk gaib berkali ke arah Gendis. Ia berpesan jika ada makhluk halus yang mengajak pergi sebaiknya Gendis menolak. Ia lalu memberikan sebuah botol yang sifatnya untuk mengusir makhluk halus. Malam itu juga Anto datang ke rumah Sita. Ia mengatakan bahwa warung dan mbak warung yang ada di tengah hutan alas roban itu tidak ada, termasuk bus Sita yang mogok. Itu adalah sebagai pertanda Sita atau Gendis diikuti oleh hantu alas roban. Hal ini bukan Anto asal ngomong karena hal ini pernah dialami olehnya. Sementara itu di kamar Gendis sedang tidur didatangi oleh sosok mbak warung. Ia mengelus wajah Gendis dengan kuku-kuku hitam panjang dan menyeramkan. Tiba-tiba Gendis bangun. Gendis yang terbangun tiba-tiba telah berada di bus yang ia naiki dulu. Ia sendirian. Tiba-tiba
Sita segera menghampiri dan betapa kagetnya ia. Gendis dalam keadaan terbaring dengan kepala mendongak dan mulut menganga. Sita panik dan berusaha membuat Gendis sadar, namun sia-sia. Anto memaksa Sita untuk segera membawa Gendis itu ke Mbah Karto karena hanya dia yang bisa menolongnya. Tak ada yang bisa dilakukan Sita kecuali menyetujuinya. Di rumah Mbah Karto mengatakan bahwa Gendis diikuti oleh sosok makhluk jahat dari alas roban yang menginginkan tubuhnya. Ia sangat kuat. Tiba-tiba tubuh Gendis bergerak menggeliat tak sewajarnya dan wajahnya pun berubah seperti bukan Gendis. Mulut Mbah Karto komat kamit seperti membaca mantra. Keesokan harinya ia bertemu dengan Anto dan menunjukkan hasil gambar Gendis. Anto terkejut, ia pun segera membawa Sita dan Gendis ke Mbah Eman. Sesampainya di tempat Mbah Eman menatap Gendis dan ia mengatakan ini sudah terlambat. Gendis sudah masuk terlalu dalam ke arah alas roban yang dikuasai oleh Dewi Raras. Dewi Raras penunggu alam gaib yang murka. Ia selalu mengajak manusia yang lewat di alas roban untuk bergabung dengannya. Hingga saat ini penghuni gaib alas roban selalu minta korban. Anto bertanya apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Gendis. Sebenarnya ini sudah terlambat, paling lama 7 hari untuk bisa mengambil kembali sukma gadis. Dan untuk mengambil kembali sukma Gendis, ia harus dibawa ke alas roban. Malamnya Sita terbangun dari tidurnya. Gendis tidak ada di dalam kamar. Sita panik dan keluar rumah. Ternyata Gendis berada di luar rumah dalam keadaan pingsan. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Dia semakin jauh, kalau tidak dibawa sekarang juga takutnya tidak bisa diselamatkan. Sita, Anto, Tika, dan Mbah Leman membawa tubuh Gendis masuk ke dalam hutan alas roban. Di tempat inilah dulu bus yang dinaiki Sita dan Gendis mogok. Dan di tempat inilah dipercaya sebagai pintu gerbang menuju alam gaib para makhluk halus penghuni alas roban. Ritual pun dimulai. Suara gending Jawa mengalun mengandung aura mistis yang membuat bulu kuduk Sita berdiri. Di depannya seorang perempuan tampak menari di antara pohon raksasa. Mbah Leman komat kamit membaca mantra memohon perlindungan kepada Tuhan, sekaligus meminta izin kepada makhluk halus untuk masuk ke alam gaib dan membawa sukma Gendis kembali. Namun tiba-tiba tubuh sang penari luruh roboh pingsan. Mbah Leman tercekat. Ia lalu mengatakan kepada Sita bahwa ia tidak bisa membantu. Penguasa gaib tidak mengizinkan dia untuk masuk ke alamnya. Tubuh Sita lemah lunglai. Tanpa sadar ia berkata kepada Mbah Leman, biar dia saja yang masuk ke alam. Suara gending Jawa mulai mengalun pelan, lembut namun terasa dingin dan menusuk. Asap kemenyan menebal. Mbah Leman berbisik, kulo nyuwun buka lawang, paringi dalan supados roh punika saged melebet. Tiba-tiba Sita bergetar, matanya terbuka perlahan, kosong. Kabut tebal menyelimuti hutan, pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan raksasa. Sinta berdiri sendirian, napasnya berat, mulutnya tak henti menyebut nama Gendis agar cepat pulang. Suara bisikan samar terdengar dari segala arah, pulanglah, pulanglah. Namun bukan suara manusia. Sita mulai panik. Tiba-tiba sosok-sosok hitam muncul di antara kabut. Mereka mengelilinginya. Wajah mereka rusak, mata kosong, tubuh tak utuh, tersentak, darah mengalir dari mulutnya. Tika dan Anto panik melihat kondisi Sita. Mbah Leman membuka mata, wajahnya tegang. Ia segera memanggil anak buahnya untuk membuat sebuah sesajen dengan pagelaran wayang kulit. Lampu minyak dinyalakan, sesajen lengkap didatangkan. Tak lupa seorang dalang pun telah memainkan wayangnya. Sesaat kemudian suara gending dan nyanyian sinden menggema di alas roban, menggema sampai ke alam gaib. Mbah Leman menyuruh agar pagelaran wayang kulit tidak boleh berhenti untuk menjaga Sita. Mbah Leman, kulo pasrah, kulo aturaken pagelaran supados diparingi kakiyatan. Suara gamelan semakin kuat, energi berubah.
Sebuah warung tua, sunyi namun terasa hidup, lampu temaram. Di sana Gendis duduk diam seperti terhipnotis. Sita masuk untuk pulang. Gendis perlahan menoleh, matanya kosong lalu berkaca-kaca. Terlihat Gendis sangat kelelahan. Sita memeluknya erat. Sita menangis lalu mengajak Gendis pulang, namun suara tawa lembut terdengar, dingin, anggun dan menyeramkan. Dewi Raras muncul dari balik bayangan. Dalam sekejap, Gendis terseret menjauh dari pelukan Sita. Sita merangkak dan memohon agar Gendis tidak dibawa. Secara refleks, feeling seorang ibu, Sita meminta agar ia bisa menggantikan posisi Gendis. Dewi Raras tersenyum tipis, hening. Lalu ia mengangguk pelan. Suasana mulai terang, burung mulai bersuara. Tubuh Gendis tersentak, ia batuk lalu menangis. Tika dan Anto langsung memeluk Gendis, namun di sampingnya tubuh Sita diam, tak bergerak. Tika bertanya bagaimana dengan Sita. Mbah Leman menutup mata. Mbah Leman menjawab, Sita memilih tinggal di sini. Beberapa bulan kemudian, Gendis berhasil operasi matanya dan bisa melihat. Tidak semua yang hilang bisa kembali.